Haleluya. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Kalau kita diberikan satu hari kehidupan yang baru lagi ya, Tuhan sudah segarkan kita bangun tanpa kurang satu apapun. Benarlah kata firman Tuhan bahwa kita harus bisa mendengar suara gembala agung kita. Kita sebagai domba-dombanya harus bisa dengar suaranya. Mari Bapak Ibu Saudara percaya bisa dengar suara Tuhan, bisa dapatkan petunjuk Tuhan. Kalau tidak, kita akan kebingungan melangkah kemana ya. Oleh karena itu terimalah firman Tuhan pagi hari ini sebagai suara Tuhan, jalan Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kita sehingga kita menangkap apa yang harus kita lakukan dan apa yang jangan kita lakukan hari ini. Mari kita buka bersama Matius 4 ayat 10, saya baca buat Bapak Ibu Saudara ya. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan pagi hari ini kepada kita bahwa kita harus menyembah Tuhan saja. Apakah kita benar-benar sedang menyembah Tuhan hari ini? Atau jangan-jangan kita sedang menyembah yang lain, Bapak Ibu Saudara? Jangan-jangan kita melakukan aktivitas gereja. Kita kira kita sedang menyembah Tuhan. Tetapi rupanya kita sedang menyembah diri kita sendiri. Hati-hati ya Bapak Ibu Saudara. Kita kira kita sedang melayani. Kita kira kita sedang berkorban. Tetapi sebenarnya kita sedang melayani diri kita, menyembah diri kita sendiri. Inilah manusia akhir zaman, menyembah dirinya sendiri, keinginannya, keegoannya. Sudah tidak bisa lagi menerima firman Tuhan. Firman Tuhan selalu dipotong-potong, dibatas-batasi. Bahkan menjadi bahan untuk bertikai, mempertahankan kebenaran masing-masing. Ya. Apakah kita sekarang ini sedang menyembah Tuhan Allah kita atau tidak? Mari kita perhatikan. Ada satu cerita yang cukup menyedihkan ya. Kejadian 4 ayat 4. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yaitu lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya ini. Bapak Ibu Saudara, Kain dan Habel, anak-anaknya Adam dan Hawa, melakukan apa yang dinamakan menyembah Tuhan. Bahkan mereka membawa korban. Kalau sepintas dari ayat yang kita baca ini, kita tidak melihat apa-apa. Tetapi kalau kita baca ayat selanjutnya, Kejadian 4 ayat 5, ternyata Kain tidak sedang menyembah Tuhan. Dia sedang menyembah dirinya. Dia melakukan kegiatan keagamaan, tetapi itu menjadi kegiatan yang religius. Menjadi kegiatan yang bukan ditujukan kepada Tuhan. Dia menyembah dirinya sendiri. Dia tidak menyembah Tuhan Allah walaupun dia sedang berkorban. Kita baca ya. Bukti di mana Kain tidak sedang menyembah Allah. Kejadian 4 ayat 5. Tetapi Kain dan korban persembahannya itu tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Dan ujung-ujungnya Kain ini membunuh adiknya Habel. Bayangkan orang yang sama, berdua kakak adik, pergi melakukan penyembahan, berkorban. Tetapi yang satu menyembah dirinya sendiri, yang satu menyembah Tuhan Allahnya. Yang menyembah dirinya sendiri, Kain, membunuh adiknya Habel. Karena dia iri, marah bahwa Tuhan memperhatikan persembahan Habel. Kalau dia benar-benar menyembah Tuhan, saya rasa Kain akan jatuh tersungkur nangis, minta ampun. Kenapa persembahannya tidak Tuhan terima? Saya rasa itu yang akan terjadi. Tetapi Kain penuh dengan kepanasan hati, kegeraman, itikat buruk, membunuh adiknya, mengajaknya ke ladang, memukulnya dengan batu. Tetapi kalau kita baca cerita selanjutnya, darahnya Habel berteriak ke surga. Itu sampai ke surga, Bapak Ibu Saudara ya. Marilah kita hari-hari ini, apakah benar kita sedang menyembah Tuhan Allah kita? Atau kita sedang memuaskan ego kita? Kita sedang memuaskan agenda hidup kita. Kita sedang memuaskan agenda gereja kita. Tanpa kita sadar,
kita sudah tidak menyembah Tuhan lagi. Kita sedang memuaskan ego gereja, memuaskan ego keluarga, ambisi anak, ambisi istri, ambisi keluarga. Hati-hati kita Bapak Ibu Saudara. Saya tidak mengajak Bapak Ibu Saudara untuk tidak melayani Tuhan. Justru pagi hari ini saya meminta kita semua melayani Tuhan. Tetapi layanilah Tuhan dengan hati yang dimiliki oleh Habel. Jangan dengan hati yang dimiliki oleh Kain. Waktu melihat orang lain diperhatikan Tuhan, diberkati Tuhan, datang dengan itikat membunuh. Mungkin kita tidak membunuh secara fisik. Mungkin yang kita lakukan adalah membunuh secara spiritual. Kita matikan orang, semangatnya. Kita matikan suka seseorang. Itu sudah sama dengan membunuh. Kita bunuh karakternya. Janganlah kita menjadi seperti Kain, tapi marilah kita menjadi seperti Habel. Mari kita berdoa bersama Bapak Ibu. Kita mohon pengampunan. Jangan-jangan kita sudah lalai tidak menyembah Tuhan kita. Tapi pagi hari ini Tuhan kita maha pengampun. Kalau kita mau datang meminta pengampunan, Dia Allah yang adil dan membawa kita, merangkul lagi kita. Mari kita berdoa bersama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengangkat tangan kami ke surga Tuhan, mengucap syukur untuk hidup yang Tuhan berikan. Dan kami mengucapkan terima kasih Tuhan untuk setiap kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mau bertobat pagi hari ini. Kami mau seperti Habel Tuhan, menyembah Tuhan dengan benar. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ini semua karena kasih setiamu. Kami pagi hari ini boleh menerima firman Tuhan yang menegur kami. Ampuni kami Bapa. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau hanya menyembah Yesus saja. Lebih dari kepentingan-kepentingan pribadi, keluarga, bisnis, gereja, pelayanan. Kami mau menyembah Tuhan. Kalau kami berbuat salah, ampuni kami Bapa. Dan pagi hari ini kami minta berkat Tuhan, perlindungan, dijauhkan dari virus, diberikan imun yang kuat kepada kami, diberikan sukacita, semangat. Kami diam di dalam Tuhan dan Tuhan diam di dalam kami. Dan kami percaya ada terobosan buat kami Tuhan. Terobosan yang baru. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Yang percaya katakan haleluya. Amin. Saya tutup dengan Kejadian 8 ayat 21. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Aku tak akan membinasakan lagi segala hidup yang seperti telah kulakukan. Tuhan mencium bau harum dari persembahannya Nuh setelah dia mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Marilah kita contoh Habel. Marilah kita contoh Nuh, mempersembahkan persembahan yang benar dan menyembah Tuhan saja. Salam kemenangan dalam Kristus. Biarlah hidup kita menyenangkan Tuhan. Dan kita bawa jiwa 1-2 hari ini, kita bawa mereka untuk menyenangkan Tuhan saja. Nanti kelimpahan kemuliaan Tuhan ditambahkan pada kita. Haleluya. Glory haleluya.